Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ilma Nafiah dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih alasan kita untuk belajar. Ada yang percaya bahwa kesuksesan adalah takdir. Ada pula yang meyakini bahwa kesuksesan adalah datang dengan usaha keras kita. Kebanyakan, kesuksesan hadir karena adanya usaha pengembangan diri dan disiplin dalam menerapkan kebiasaan belajar yang efektif. Apa yang Anda rencanakan untuk masa depan Anda? Mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan di universitas, atau cukup hanya dengan mengikuti lembaga kursus untuk mendapatkan keterampilan Anda? Apapun pilihannya, kita semua percaya bahwa belajar adalah tugas kita selama masih hidup. Nah, untuk alasan yang pertama, apa sih kita harus belajar? Yaitu mencari tahu apa yang membuat hidup kita bergairah. Mencari tahu apa yang kita ingin lakukan dengan hidup kita tidaklah selalu mudah. Beberapa orang mungkin menemukan dalam waktu singkat. Tetapi beberapa orang perlu melalui petualangan panjang untuk sampai pada satu titik yang ia sukai. Yaitu memperluas minat. Alasan mengapa kita harus belajar berikutnya adalah karena kita harus bisa memperluas minat yang kita miliki. Syaratnya, kita harus terlebih dahulu menemukan apa yang kita minati. Jadi, pastikan alasan pertama mengapa kita harus belajar telah Anda temukan, baru Anda bisa memperluas hal-hal yang Anda minati. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kualifikasi diri. Hal yang cukup penting untuk bisa menjalani kehidupan dengan sukses adalah membuat diri kita dalam level yang lebih tinggi dari kebanyakan orang. Misalnya, kita sama dengan si A, si B, atau si C yang sama-sama lulusan jurusan desain. Tentu jika kita melamar pekerjaan di tempat yang sama dengan mereka, kita harus memiliki kualifikasi diri yang lebih baik dari mereka. Nah, alasan yang keempat yaitu untuk mengerti. Belajar tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga mengajarkan berpikir. Kita belajar keterampilan memecahkan masalah, tentunya sekaligus juga belajar pola pikir ilmiah. Ini memungkinkan kita melihat masalah atau peristiwa dari berbagai sudut dan pemahaman komprehensif yang menyertainya sangat berharga untuk kita menjalani kehidupan. Nah, yang kelima yaitu untuk tumbuh. Di tempat belajar, kita akan berhubungan dengan orang-orang yang memiliki karakteristik beragam-ragam dan menarik. Anda mungkin juga akan dihadapkan pada masalah baru yang menantang. Anda memiliki banyak kebebasan dalam banyak waktu luang. Singkatnya, Anda memiliki kesempatan tanpa akhir untuk belajar. Dapat bergabung dengan organisasi, berkeliling dunia, membentuk persahabatan, memulai hobi, dan lain-lain sebagainya. Semuanya bisa Anda lakukan di tempat belajar. Tempat
banyak tanggung jawab. Kemudian yang keenam yaitu demi hidup yang lebih baik. Salah satu aspek yang terpenting dari belajar adalah kita jadi bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Misalnya, saat kita memiliki pekerjaan, pemberi pekerjaan akan membayar hasil pekerjaan dengan baik, terutama untuk pekerjaan tertentu yang membutuhkan pengetahuan mendalam dalam bidang tertentu. Karena itu, tak ada salahnya menghabiskan waktu untuk belajar terlebih dahulu sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu untuk mendapatkan pengetahuan. Kita bisa menikmati proses belajar demi mendapatkan banyak pengetahuan. Sampai akhirnya kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan penguasaan. Apalagi saat kita belajar di suatu universitas, kita diperbolehkan untuk menerapkan pengetahuan tanpa banyak resiko. Artinya, kita bisa melakukan berbagai percobaan dan belajar dari kesalahan dengan konsekuensi yang minimal. Ini lebih jauh efektif daripada hanya membaca buku. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu untuk mengukur tingkat keterampilan kita. Sekalipun kita terampil dalam sesuatu atau sesuatu dalam diri kita, membuktikannya bisa menjadi perjuangan, terutama ketika kita sedang mencapai pekerjaan atau mencari suatu pekerjaan. Mengambil kursus belajar bisa saja menjadi pilihan yang tepat. Setidaknya, kursus memungkinkan kita mendapatkan keterampilan dan pengalaman di atas kerja yang akan meningkatkan CV Anda dalam meningkatkan kemampuan kerja Anda. Nah, kemudian yang kesembilan, memiliki banyak opsi pekerjaan dan karir. Jika Anda tidak memiliki kualifikasi yang tepat, Anda mungkin kehilangan pekerjaan atau impian Anda. Untuk itu, mulailah mempertimbangkan belajar, sebab ada beberapa jenis pekerjaan yang hanya bisa didapatkan bila Anda memiliki kualifikasi tertentu. Bahkan, ada yang memerlukan gelar untuk memulainya. Dengan belajar, Anda tidak hanya akan mendapatkan pekerjaan impian Anda, melainkan Anda juga akan mendapatkan banyak opsi pekerjaan lainnya yang mungkin belum terfikirkan sebelumnya oleh Anda. Kemudian yang terakhir untuk alasan mengapa kita harus belajar, yaitu mendapatkan lebih banyak uang. Dengan pekerjaan yang sama, lulusan strata 1 bisa menghasilkan gaji 30% lebih banyak dibandingkan Anda dengan pendidikan lebih rendah. Begitu pula dengan lulusan strata 2. Akan tetapi, banyak dibandingkan strata 1. Itu adalah fakta yang sudah diketahui oleh banyak orang dan tak perlu Anda sangkal. Itulah beberapa alasan mengapa kita harus belajar. Setidaknya, kalau tidak meningkatkan pendapatan, Anda tentu meningkatkan kualitas diri Anda. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa belajar sangat memberikan banyak keuntungan bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita tetap terus belajar dan
terus belajar untuk diri kita sendiri dan tentunya untuk membanggakan kedua orang tua, bukan? Selain itu, dengan belajar kita menjadi lebih menumbuhkan motivasi dan menumpuk rasa percaya diri. Tetap semangat dan terus belajar.